Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Binsai, bincang santai Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Bali dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat menuntaskan Ramadan kita tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Pada hari ini kita masih dipertemukan di bulan yang penuh dengan berkah, alhamdulillah, dan telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Yunanistia Ramadiani STMT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Anis merupakan salah satu dari anggota Majelis Tabligh dan Tarjih pimpinan wilayah Aisyah Bali. Nah, kali ini, sore ini, beliau insya Allah akan membawakan sebuah tema, yaitu ketahanan keluarga untuk masyarakat madani. Nah, Ibu Anis, Ya, Mbak Ila. kira-kira apa sih sebenarnya ketahanan keluarga untuk masyarakat madani? Apa itu madani? Apa yang dimaksud ketahanan keluarga? Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh dengan pemirsa, Ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga dan apa itu masyarakat madani. Baik, Mbak Ila. Yang dimaksud dengan ketahanan keluarga itu adalah kemampuan daripada keluarga untuk mengatasi berbagai macam permasalahan di dalam keluarga tersebut, ya. Dan juga bagaimana sebuah keluarga bisa ya mencapai atau mempertahankan atau saling menguatkan dalam hal pemenuhan fungsi, ya. Baik. Fungsi daripada sebuah keluarga itu sendiri, ya. Kalau boleh saya jelaskan lebih lanjut bahwa apa itu fungsi keluarga kan gitu ya. Ya, jadi ada 4 ya fungsi keluarga ya yang bisa kita sampaikan. Jadi yang pertama fungsi keluarga itu adalah fungsi fisiologis ya. Fisiologis itu terkait dengan fisik. Jadi pemenuhan kebutuhan makan, minum, kemudian tempat tinggal gitu ya. Baik. Yang terkait dengan fisik, kesehatan juga ya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi psikologis. Kalau psikologis, psikologi betul sekali, seluruh anggota keluarga ya. Betul sekali. Jadi yang terkait psikologis itu apa? Yaitu keinginan untuk disayang, ya kan, dicintai, betul sekali. Saling memberikan dukungan, perhatian di antara anggota keluarga gitu ya. Dari ayah, dari ibu maupun dari anak itu sendiri. Iya. Yang ketiga adalah fungsi sosial ya. Fungsi sosial itu apa? Yaitu bagaimana sebuah keluarga itu kan tidak hanya keluarga itu saja ya, tetapi dia memiliki keluarga-keluarga besar ya, seperti neneknya, kakeknya, pamannya, bibinya, dan juga mungkin ada orang lain juga yang tinggal di rumah tersebut. Nah, disitulah ya fungsi sosial adalah mengenalkan. Jadi sebagai seseorang itu tidak sendirian, tapi dia mempunyai juga sebuah lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan madani itu sendiri. Bagaimana sebuah institusi keluarga itu ya bisa ikut serta, karena keluarga ini adalah unit terkecil kan dalam masyarakat ya. Sehingga masyarakat madani ini terdiri dari unit-unit terkecil yang ada di masyarakat. Nah, dari situlah unit terkecil ini akan membentuk sebuah komunitas. Sebuah masyarakat yang lebih besar, kumpulan-kumpulan daripada keluarga. Ketika ketahanan keluarga yang berasal dari unit terkecil ini bisa dengan baik dalam fungsi keluarga, ya tujuan daripada keluarga itu sendiri, tentu ini akan menghasilkan sebuah masyarakat madani. Nah, itulah yang dimaksudkan. Keluarga masyarakat madani sendiri itu seperti apa kan gitu ya. Jadi masyarakat madani itu sendiri juga adalah sebuah lingkungan ya yang di situ tumbuh saling toleransi, saling menghormati, kepercayaan juga, diri itu juga cukup tinggi, tetapi tidak lupa untuk mengembangkan toleransi. Nah, demokratis juga di situ terbentuk juga dari sebuah masyarakat madani gitu ya. Baik. Kalau di dalam Al-Quran itu, Mbak Ella, ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat 23. Nah, di situ disampaikan oleh Allah SWT ya, Allah berfirman bahwa surga Adnan itu surga apa? Surga yang tertinggi ya, surga Adnan itu. Yaitu di situ berkumpullah dari kakeknya, neneknya, moyangnya ya, keturunannya semuanya itu berkumpul dalam surga tersebut. Nah, tentu kita ingin ya bahwa keluarga kita ikut atau bersama-sama di dalam surga. Nah, inilah fungsi daripada bagaimana ketahanan keluarga dalam membentuk support masyarakat madani itu. Baik.
tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana definisi dan sebagainya. Tentunya pemirsa ini juga ingin tahu ya, seperti apa sih karakteristik atau ciri-ciri sebuah keluarga itu yang bisa dikatakan sudah menjadi atau termasuk dalam keluarga yang tahan gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu, kira-kira karakteristiknya apa ya? Baik, Mbak Ella. Jadi yang dimaksud dengan keluarga yang sehat, mungkin ya, Iya. kuat ya, misalnya ketahanan keluarga itu, yaitu keluarga yang dia bisa mengatasi permasalahan kehidupan, begitu. Karena permasalahan tidak mungkin tidak ada ya. Betul sekali. Jadi ciri-cirinya itu, di situ ada tumbuh juga komunikasi yang baik di antara anggota keluarga. Kemudian ada pola pengasuhan ya, parenting ya, di antara kedua orang tuanya itu yang bisa mendukung daripada kemampuan, kemudian apa-apa saja yang ada dimiliki oleh anggota keluarga itu bisa dimanfaatkan atau bisa juga dioptimalkan gitu dalam kegiatan. Mungkin ciri yang kasat mata tidak bertengkar ketika ada permasalahan, menghadapi permasalahan dengan dewasa, mungkin seperti itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Artinya bahwa ada timbal balik antara orang tua dengan anak. Jadi tidak ada istilah namanya hutang pengasuhan itu ya. Jadi orang tua itu merasa bahwa dia sudah memberikan semuanya untuk anak, tetapi ternyata anak tidak mendapatkan arti sesungguhnya dari pengasuhan itu sendiri. Baik. Nah, pemirsa, tentunya selain definisi, karakteristik yang mungkin kita perlu tahu ya, karena ini perlu masyarakat kita, pemirsa khususnya juga perlu tahu Ibu, cirinya apa sih? Jadi nanti di rumah bisa kita jadikan bahan muhasabah begitu kan ya. Nah, tentunya ada satu hal yang tak kalah pentingnya pemirsa, yaitu kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi bagaimana supaya keluarga ini bisa membentuk ketahanan keluarga yang bagus? Iya. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya dalam membentuk sebuah keluarga ya yang tahan banting, tahan uji ya begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana keluarga itu selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT ya. Ini penting ya. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah sarana yang bagus untuk kita bisa saling keluarga itu kumpul ya, untuk bisa saling muhasabah itu tadi yang Mbak Ella sampaikan itu ya. Jadi ketaatan kepada Allah SWT itu ya, faktor-faktor yang sangat penting. Yang kedua adalah adanya komunikasi yang efektif di antara anggota keluarga. Jadi tidak ada itu ayah tidak memahami anak, ibu tidak memahami ayah gitu. Jadi semua menjadi pola komunikasi yang tidak sehat. Ya. Terus kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah adanya daya dukung yang diperlukan ya. Jadi daya dukung itu penting. Apa itu daya dukung? Jadi anak-anak itu juga perlu untuk diberikan sarana gitu. Contohnya begini, kalau misalnya nih ya, anak-anak ini kurang bisa misalnya dalam hal membaca Al-Quran. Tentunya orang tua juga harus mempunyai daya dukung agar anak bisa membaca Al-Quran. Bu Anis, ya. Saya pernah mendengar nih bahwa kunci utama keluarga itu kan terletak pada di uminya gitu ya, atau ibunya, karena ibu adalah madrasatul ula begitu. Tapi ternyata pernah saya mendengar juga bahwa ibu itu kuncinya harus bahagia dulu. Ibu bisa membahagiakan anak-anaknya tentu harus bahagia dulu. Artinya apa? Bahwa ternyata kuncinya kembali lagi kepada ayah. Baik Mbak Ella ya. Jadi tentang bagaimana peran ayah kan berarti ya dalam sebuah keluarga untuk mendukung ketahanan keluarga ya. Baik, memang betul sekali ya para pemirsa Binsa ya. Jadi peran daripada ayah itu justru menjadi nahkoda ya. Ibaratnya kalau keluarga itu kan seperti kapal. Nah, siapa yang berperan utama? Ya nahkoda itu yang mengarahkan kapalnya itu. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas, kualitas daripada anggota keluarga. Nah, disitulah peran daripada seorang ayah. Ketahanan keluarga itu berawal dari itu semua. Ketika sang nahkoda bisa memberikan pemahaman, mau dibawa kemana kapal ini? Kemudian bagaimana peran daripada setiap kru kapal itu? Nah, siapa krunya? Ya ibunya, ya anaknya, dan ayah itu sendiri. Maka ketahanan keluarga akan bisa terwujud ketika
si ayah itu sebagai leader daripada keluarga bisa mengarahkan keluarga ya menuju tujuan daripada sebuah keluarga madani itu, yaitu fungsi-fungsi keluarga yang tadi saya sebutkan di awal. Dan juga seperti tujuan akhir, yaitu apa? Yaitu agar seluruh anggota keluarga bersama-sama ya bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah tujuan atau final destination ya daripada kapal keluarga itu sendiri. Baik. Pemirsa Binsai di rumah tentunya ingin tahu nih Ibu Anis, apa saja strategi untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ya. Jadi untuk strategi keluarga itu apa saja? Yaitu bagaimana nantinya ada kolaborasi yang baik ya, strateginya itu. Kemudian ada bagaimana untuk memberikan pemahaman tentang fungsi keluarga dan tujuan keluarga itu kepada keluarganya. Itu strateginya. Karena kalau kita tidak punya strategi tersebut, maka tidak akan tercapai semua hal yang saya sebutkan itu. Saling mendukung. Betul, ada sinergi ya. Baik. Ada sinergi di antara anggota keluarga itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu Anis, terima kasih atas pemaparannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat kita jadikan ibrah untuk kita semuanya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita sore ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.